Perlengkapan itu penting, dan kita akan membahas secara rinci perlengkapan apa saja yang penting dan mengapa. Namun, jika kamu belum cukup mengembangkan telinga untuk mengidentifikasi perbedaan yang kamu dengar dan bagaimana perbedaan tersebut mengaruhi suara, apa pentingnya? Seiring kamu semakin ahli dalam mixing, semakin mahir mendengar, dan semakin peka terhadap dampak emosional, secara alami, kamu akan semakin peka terhadap apa yang kamu inginkan dari peralatan kamu. Dan kamu mungkin memiliki pengaturan mixing yang paling hebat dan akurat di dunia. Tetapi hingga kamu memiliki pengetahuan atau pengalaman selama bertahun-tahun, kamu tidak akan mendengar bahkan setengah dari apa yang saya dengar. Kabar baiknya adalah pendengaran dan mixing kamu akan meningkat seiring dengan peralatan kamu. Bahkan pengaturan mixing yang paling sederhana sekalipun seharusnya sudah cukup baik untuk saat ini. Dan tentu saja tidak akan menghalangi kamu untuk melihat video ini. Saya yakin kamu pasti senang menontonnya. Saya pertama kali memulai mixing di Dimension Sound Studios yang sekarang sudah tutup di Jamaica Plain, pinggiran kota Boston. Di sanalah George Thorogood merekam beberapa album terlarisnya, termasuk singlenya yang paling terkenal, Bed of the Bone. Saya mulai berkecimpung di dunia ini pada akhir tahun 80-an, dan persepsi tentang kemajuan teknologi telah membuat banyak studio terpuruk. Saat itu, studio tersebut masih sangat layak huni, dan sebagai hasilnya, saya punya banyak waktu untuk berlatih, merekam, dan melakukan mixing. Meskipun Dimension adalah fasilitas rekaman 24 track kelas profesional dengan banyak atribut positif, fasilitas itu juga memiliki banyak kekurangan. Namun, jika dipikir-pikir, tempat itu merupakan lingkungan belajar yang hebat. Saat itu, saya selalu merasa seperti berada di pulau terpencil dan mencoba belajar cara melakukan mixing. Saya ingat benar-benar berpikir seperti itu. Tidak ada teknisi atau mixer ternama di Boston yang bisa mengajari saya. George dan Rounder Records sudah lama pindah dan tidak lagi melakukan rekaman di sana. Tidak ada komunitas rekaman seperti di LA. Dan saya tidak memiliki akses internet saat itu. Meskipun itu mungkin lebih baik, mengingat banyaknya misinformasi yang dapat ditemukan di internet. Saya tidak akan pernah melupakan rasa frustasi yang luar biasa saat belajar mixing sendirian. Saya memang mendapat bimbingan, tetapi satu-satunya cara saya mempelajari sesuatu yang berguna untuk menjadi pencampur yang terbaik adalah dengan mencobanya dan gagal sendiri. Mencobanya dan gagal sendiri hingga berulang-ulang. Saya ingat berkata pada diri sendiri, akhirnya saya berhasil. Setelah hampir setiap mixingan antara tahun 1987 dan 1990, tentu saja saya segera menyadari bahwa saya tidak benar-benar memiliki apapun. Faktanya saya masih payah, hanya saja tidak seburuk sebelumnya. Mungkin peningkatan bertahap itulah yang membuat saya tidak menyerah. Dan keyakinan yang hampir kompulsif bahwa seharusnya tidak ada hal dalam musik yang tidak dapat saya lakukan. Sulit untuk menyalahkan kesulitan saya dalam mixing di awal, karena kurangnya bakat bermusik. Bukannya saya berasal dari keluarga rowdy dan saya hanya terbangun suatu hari dan memutuskan sudah waktunya untuk berhenti memindahkan peralatan dan mulai memindahkan header. Saya sudah menjadi musisi yang terlibat dalam sejumlah band rock. Saat berusia 20 tahun, saya telah belajar piano klasik selama 14 tahun, memainkan trompet selama 12 tahun di berbagai ensemble tiup sekolah dan band jazz, dan bahkan telah menulis lagu selama beberapa tahun. Anda tentu bisa mengatakan bahwa saya tidak cukup berdedikasi pada seni ini. Saya benar-benar tinggal di studio, di sebuah apartemen tepat di atasnya. Pada siang hari saya belajar tentang aransemen dan penulisan lagu Berklee College of Music. Pada malam hari saya merekam dan mencampur semua yang bisa saya dapatkan. Saya mendapatkan band-band dari Berklee. Saya menulis dan merekam dengan teman-teman saya. Saya hidup dan menghirup musik. Bahkan dengan disiplin seperti itu, saya masih butuh waktu lebih dari 3 tahun sebelum hasil mixingan saya benar-benar bersaing di beberapa level dengan profesional sejati saat itu. Begitu mereka melakukannya, saya pindah ke LA. Saya kira saya bisa saja pindah ke LA begitu saja. Begitu saya menyadari bahwa saya cocok di studio itu. Mungkin jika saya menyadari mentor di LA Mixer yang besar saat itu,
Saya bisa sedikit mempercepat proses belajar. Saya tidak bisa memastikannya. Bukan berarti itu penting. Saya tidak ingin belajar bagaimana orang lain melakukan sesuatu. Saya ingin belajar bagaimana saya melakukan sesuatu. Lagi pula, mentor hanya dapat membawa Anda sejauh itu. Sejak pindah ke Los Angeles, saya telah mixing ratusan lagu. Dalam hampir setiap genre yang dapat Anda sebutkan, saya telah menghabiskan sebagian besar karir rekaman saya untuk mixing lagu. Dan ada beberapa tahun ketika saya tidak melakukan apapun kecuali memixingnya, hari demi hari. Sejujurnya, saya tidak pernah benar-benar berniat menjadi seorang mixer. Saya hanya ingin menjadi mixer yang baik karena saya pikir itu penting untuk menjadi produser yang hebat. Saya pikir produser harus tahu bagaimana melakukan segalanya. Bukan berarti saya menyesali jalan yang saya ambil. Mixing adalah keterampilan yang didambakan di LA. Itu adalah spesialisasi dan jika kamu pandai dalam mixing, kamu bisa bekerja. Dan saya memang bekerja, hampir sejak awal. Faktanya, keterampilan yang saya kembangkan tanpa disadari di lingkungan Boston yang bebas tekanan memungkinkan saya melakukan transisi secepat kilat dari asisten studio menjadi mixer yang bonafide. Tidak diragukan lagi dalam benak saya bahwa mixing setiap hari membuat saya menjadi perekam dan produser yang baik. Mungkin proyek yang sukses tidak hanya mengungkap kesalahan produksi dan rekaman orang lain, tetapi juga mengajarkan saya tentang hasil akhir. Maksud saya, mixing adalah hasil akhir. Itu adalah puncak dari segala proses rekaman. Begitu saya mampu membayangkan dalam benak saya apa yang ingin saya capai dalam sebuah rekaman, menjadi jauh lebih mudah untuk menyiapkan diri saya untuk produk akhir. Ini sering disebut dalam bisnis sebagai memiliki visi. Bahkan jika kamu tidak berniat menjadi mixer, semakin kamu memahami hasil akhir, semakin berkembang visi kamu. Semakin baik kamu dalam membuat musik, semakin kamu memahami hasil akhir, semakin berkembang visi kamu, semakin baik kamu dalam membuat musik. Tidak masalah apakah kamu membuat musik sendiri atau musik orang lain, mempelajari tentang mixing adalah kegiatan yang layak dilakukan. Yang membawa kita pada pertanyaan yang jelas, untuk siapa buku ini? Mengapa buku ini ditujukan? Kamu? Tentu saja. Nggak percaya? Oke. Saya rasa menulis buku ini untuk siapa saja yang membutuhkan musik dalam kapasitas apapun. Apakah kamu seorang penghobi yang ingin membuat musik sebagai mata pencarian suatu hari nanti? Atau penulis lagu yang ingin menyusun demo lebih efektif? Atau artis yang ingin memahami cara meningkatkan produksi kamu? Atau calon produser yang ingin meningkatkan visi kamu? Kamu harus mengembangkan pemahaman tentang apa yang diperlukan untuk mencapai hasil akhir yang sukses. Saya dapat membantu kamu dalam hal ini. Meskipun sebelum kamu dapat memperoleh visi yang jelas tentang hasil akhir, kita harus memulai dari awal. Pertama, kita harus membahas bagaimana kamu berpikir tentang mixingan. Tentang mixing. Proses mixing membutuhkan fokus dan keterbukaan yang intens. Jika kamu tidak memiliki pola pikir yang tepat untuk melakukan mixing, kamu akan selesai bahkan sebelum memulai. Jika kita tidak memperbaiki cara berpikir kamu tentang mixing, tidak akan ada akhir permainan. Hanya ada kamu dan studio yang kosong. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa apa yang kamu pikirkan saat melakukan mixing sangat penting untuk membuat keputusan yang baik. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa apa yang kamu pikirkan saat melakukan mixing sangat penting untuk membuat keputusan yang baik. Hal yang kamu hindari untuk dipikirkan itulah yang pada akhirnya dapat menentukan keberhasilan kamu pada setiap mixing. Sebagai mixer label besar, bahkan sebelum saya memasang track, saya menghadapi semua jenis tekanan eksternal. Beberapa yang mungkin saya sadari sejak awal, beberapa yang mungkin saya sadari saat saya melanjutkan, dan beberapa yang secara langsung bertentangan satu sama lain. Ada tekanan yang melekat dari label untuk menyediakan produk yang laku, ditambah dengan tekanan dari artis untuk merilis album yang memberi mereka rasa hormat yang didambakan. Ada tekanan dari masing-masing anggota band untuk mempertahankan bagian favorit mereka, atau entah bagaimana membuat bagian mereka lebih keras daripada bagian orang lain. Tidak peduli dengan ketidakmungkinan membuat setiap anggota band lebih keras daripada yang lain.
ada tekanan untuk melakukan campuran kasar yang disukai semua orang, meskipun mereka tidak ingin campuran akhir menjadi seperti itu. Ada tekanan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu karena saya memilih proyek lain yang sudah dijadwalkan, atau karena saya dengan bodohnya setuju untuk menutupi hari-hari studio tambahan dari pihak saya. Ada tekanan pribadi, eksternal, tekanan yang mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan proyek yang sedang saya garap, tekanan yang hanya berfungsi sebagai pengalih perhatian. Lalu ada tekanan terbesar dari semuanya, tekanan untuk mendapatkan kepercayaan semua orang di ruangan, tekanan yang diabaikan dengan risiko dipecat dari pekerjaan. Maafkan saya karena pernyataan lanjutan yang tampaknya jelas. Itu banyak sekali. Yang banyak sekali tekanan. Dan itu hanyalah beberapa tekanan yang dihadapi sebagai mixer profesional setiap hari. Tentu saja, tekanan yang mendasarinya ada di semua fase proyek rekaman dan di semua level. Hanya saja, finalitas mixingan berfungsi untuk memperkuat beban. Klien kamu mungkin menunda keputusan tanpa henti saat mereka sedang merekam, tidak saat kamu sedang mixing. Semua keputusan yang tertunda itu mengisi sesi kamu seperti landasan kecil yang menunggu untuk menghancurkan kamu. Sekarang menimpa kamu sebagai mixer, dan seolah itu tidak cukup buruk. Setiap pilihan yang kamu buat perlu didukung oleh penjelasan yang logis. Jika tidak untuk klien kamu, maka untuk kamu sendiri. Sementara penemuan solusi campuran apapun yang dapat sepenuhnya acak, hal yang sama tidak dapat dikatakan mengenai keputusan kamu. Tidak boleh ada keputusan yang sewenang-wenang dalam suatu campuran. Sekalipun kamu bukan mixer profesional, sekalipun kamu musisi yang mencoba mixing karya sendiri, atau jika kamu memiliki studio di pasar yang lebih kecil, kamu memiliki serangkaian tekanan sendiri yang harus kamu hadapi setiap mixing, yang seringkali merugikan campuran tersebut. Apapun tekanan tersebut, penting untuk mengidentifikasi dan mengenalinya, setidaknya agar kamu dapat belajar untuk mengabaikan sepenuhnya. Benar sekali, saya katakan kepada kamu bahwa secara umum, kamu perlu mengabaikan semua faktor tekanan eksternal. Tapi bagaimana caranya? Disitulah Zen muncul. Zen menegaskan bahwa sifat universal dari kebijaksanaan yang melekat tidak lain adalah sifat pikiran itu sendiri. Secara sederhana, Tuhan datang dari dalam, dan pencerahan dicapai melalui meditasi. Dan ini adalah video introduction yang kedua dari buku Zen The Art of Mixing. Jika kamu tertarik dengan buku ini, kamu bisa menghubungi saya melalui chat ataupun email. Saya dengan senang hati akan membalas pesan kamu saat saya sedang memegang ponsel ataupun sedang membuka komputer. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir.